Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Salam perjuangan. Assalamualaikum teman-teman. Itu tadi saya baca postingan Mas Wisnu transparan, bahasanya halus. Bu, mari kita tuh belajar ngomong lugas, tegas gitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya ya, memang sedang dalam penguasaan cukong seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu Mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran itu kebanyakan kita lihat sajalah, apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan, sulit itu. Ya makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu mau hidup bahagia, kekayaan akan sedot karena apa? Kebijakan-kebijakan nanti yang menguntungkan cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis, sehingga mungkin dibuat kacau seperti ini situasinya. Lihat aja, silakan Anda membela rakyat, Anda akan dihujat, Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para cukong, menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum aparat baik militer maupun sipil dijadikan keparat itu. Jadi ya ini pandangan saya, kajian, bisa salah, ini kan grup terbatas, grup perwira semua ya. Ya mari kita berjuang. Bila teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para cukong itu bongkar lewat medsos bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konversi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja di laut, lihat undang-undang perikanan, tanya seluruh perwira angkatan laut, tahukah undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan, bagaimana di bawah 60 GT hanya diberikan edukasi, bukan ditangkap. Itu masuk mana itu telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah ini menggunakan oknum, cukong menggunakan oknum ya, tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi. Ini diskusi antar perwira, mari kita berjuang.
kita berjuang, yang mengatakan yang benar itu benar, yang salah-salah. Apalagi saya selaku dosen di Kodim Latal, Center of Excellence itu perintah pimpinan dan otak. Namun saya bisa salah, tapi saya sampaikan bahwa otak saya tidak pernah selama menjadi taruna. Itu. Mari kita berjuang. Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Bongkar kemaksiatan, sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Bangsat itu namanya. Mengingkari, mengkhianati negara kita sendiri, menjual negara kita. Cah pelayaran. Saya ulangi, cah pelayaran. Jangan nyamit. Saya ulangi, jangan nyamit. Mohon maaf bagi yang tersinggung, tapi nggak peduli ya tersinggung. Terus salam hormat dari Leting 17 Kolonel Rahmat Suhaji. Wassalam. Kira-kira apa sih yang membuat mereka-mereka itu TKA Cina itu merasa berani gitu sampai menyuruh-nyuruh marah-marah, padahal kan mereka tahu mereka ada di negeri Indonesia. Kira-kira ada faktor sosial apa atau gimana gitu? Ini kan si TKA ini merasa di backup oleh pemerintah kita, tanda kutip. Ada menteri pasang badan juga nih. Siapa yang berani mengganggu? Nah, berani saya. Ini kan kata-kata yang nggak bagus ya. Kemudian di tingkat daerah, bupati juga sama. Gubernur juga sama, karena kan dapat nggak tahu gimana ya kesana instruksi dari atas. Ada sesuatu barangkali yang diberikan sehingga mereka lebih membela pengusaha itu daripada rakyatnya sendiri, kan aneh. Iya. Kalaupun gajinya disamakan, jauh dari rugi. Masih jauh dari rugi. Secara formal betul kita merdeka secara formal, tapi informal enggak ya. Kalau misalnya kita masih merdeka, ya pemerintah harusnya berani menolak tekanan-tekanan asing. Betul. Kalau sekarang kan nggak berani. Untuk Morawali aja yang hanya satu perusahaan, kita udah takut tuh. Buktinya laporan Kapolda dengan laporan Kapolri udah beda. Oke. Baik, sebelum melanjutkan ke bagaimana solusi ininya, kira-kira kita ingin pertajam dulu dari tulisan ini. Misalkan di sini ditulis, golongan non-pri yang dibenci pribumi adalah golongan pengusaha yang kaya raya dan ingin lebih berkuasa lagi. Kelompok ini lebih dikenal sebagai oligarki atau investor politik. Tidak jarang para calon pejabat yang dibiayai oleh mereka sehingga kelak mereka diberi imbalan fasilitas yang baik. Nah, sampai di sini kira-kira ini sebetulnya bukan persoalan PT GNI dan sebagainya. Bukan. Ini hal lain yang tapi tetap terkait begitu atau? Ya terkait. Cinanya sama. Tapi Cina dalam negeri ya. Dan mereka ya ini faktanya memang begitu, pejabat-pejabat yang nggak punya duit kan nempelnya ke investor politik ini, pinjam duit, nanti setelah itu dikasih konsesi apa dan sebagainya. Okay. Apa ini yang disebut kemarin sama Cak Nun katanya apa 10 naga itu? Sekarang jadi ratusan. Sekarang udah ratusan naga gede sama naga kecil nih udah. Okay. Banyak naga-naga baru yang lahir begitu ya. Iya. Okay. Kita akan coba lihat dulu ini. Indonesia demo bawa pisau aja nggak boleh. Ini bawa tombak, coba bayangin. Iya. Okay. Toh orang pribumi juga yang salah. Yang disalahkan pribumi. Kan aduh ini nggak beres nih. Jadi sebenarnya untuk nikel ini Indonesia atau BUMN kan ada di Suroako yang namanya Inco, kemudian Antam. Artinya orang Indonesia mampu lah. Jadi menurut hemat saya pemerintah harus hati-hati, jangan sampai karena mengikuti keinginan atasan, jadi salah langkah. Kalau sudah salah langkah, nanti keputusannya juga pasti salah. Nah, kalau sudah salah keputusannya, itu membuat api yang ada di dalam hati ini
atau api dalam sekam ini itu bisa membara lagi, kerugiannya jauh lebih besar. Oke, terima kasih banyak Pak Met sudah hadir di ya. SC Channel. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan pendidikan buat rakyat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.